Selamat sore, saya Ahmad Farid Kedafi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi U45 Jakarta. Pada hari ini saya akan membahas tentang teori tradisi sosiokultural dalam komunikasi, yaitu media ekologi yang dikembangkan oleh Marcel M. Siluhan. Pada video kali ini kita melihat media itu tidak hanya menjadi alat, tetapi membentuk cara manusia berpikir seperti merasa, berinteraksi dengan dunia. Di Ya, sini saya akan membahas tokoh dari media ekologinya, yaitu Herbert Marcel M. Siluhan, lahir pada tanggal 21 Juli 1911 di Edmonton, Alberta, Kanada. Terus wafatnya itu pada tanggal 31 Desember 1980 di Toronto, Ontario, Kanada. Terus juga dia pendidikannya di Universitas of Manitoba, yang kedua ada Universitas of Cambridge, terus yang ketiga ada Universitas of Cambridge juga, yang keempat itu ada bidang teori media komunikasi sastra. Di sini kita akan masuk ke definisi dari media ekologi. Secara umum, teori didefinisikan sebagai suatu sistem konsep abstrak dengan indikasi hubungan antar konsep tersebut yang membantu manusia untuk memahami sebuah fenomena. Teori juga diibaratkan sebagai peta yang menggambarkan bagaimana suatu terjadi. Terus yang kedua ada definisi menurut ahli. Yang pertama ada Landstretch mendefinisikan ekologi media sebagai kajian mengenai lingkungan media yang media yaitu gagasan bahwa teknologi, teknik, mode penyampaian informasi, dan kode komunikasi memainkan peran utama dalam kehidupan manusia. Terus yang kedua ada Marshall M. Siluhan memandang media sebagai perpanjangan indera manusia, extension of man, di mana teknologi media membentuk perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. Terus yang ketiga itu ada Neil Postman. Neil Postman menyatakan bahwa bentuk media mengatur dan bahkan mendikte jenis konten apa yang dapat dibawa serta memengaruhi cara manusia memproses informasi dan membentuk pandangan dunia. Di sini kita masuk ke inti teorinya. Yang di poin pertama itu ada hubungan simbiosis. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan teknologi. Manusia menciptakan teknologi dan sebaliknya. Teknologi tersebut membentuk kembali diri manusia. We shape our thoughts and thereafter they shape us. Terus di poin kedua ada the medium is message, yaitu menekankan bahwa kekuatan dan pengaruh medium itu terhadap masyarakat jauh lebih besar daripada isi atau konten pesan yang disampaikan. Terus yang di poin ketiga ada media sebagai lingkungan. Media tidak hanya dipandang sebagai alat, tetapi sebagai lingkungan yang tidak berwujud namun mampu memengaruhi persepsi, perasaan, emosi, dan nilai-nilai manusia secara menyeluruh. Oke, sekarang kita masuk ke asumsi menurut ahli. Berdasarkan pemikiran Marcel Mchollan yang kemudian dikembangkan oleh Richard West dan Lynn Turner, terdapat tiga asumsi utama yang membentuk landasan teori ekologi media. Di poin pertama ada manusia tidak dapat melarikan diri dari media, terus media menyelimuti seluruh keberadaan kita. Terus yang poin kedua ada media bersifat pervasif, ada di mana-mana dan mentransformasi masyarakat melalui berbagai bentuk seperti radio, TV, permainan, bahkan uang. Di poin ketiga ada terdapat hubungan saling ketergantungan di mana media juga bergantung pada masyarakat untuk proses pertukaran pertukaran dan evolusinya. Lanjut ke media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita.
Di poin pertama ini ada media memiliki kekuatan besar dalam membentuk pandangan kita mengenai dunia. Terus di poin kedua ada tanpa disadari media kayak seperti TV atau pesan instan manipulasi sikap, pengalaman, dan sistem kepercayaan kita. Terus yang terakhir ada cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi sangat dipengaruhi oleh lingkungan media tempat mereka berada. Terus di sini ada media menyatukan seluruh dunia. Di poin pertama ini ada media menghubungkan berbagai belahan dunia menjadi satu kesatuan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Di poin kedua ada MC Luhan menggunakan istilah desa global untuk mendeskripsikan kondisi di mana manusia tidak lagi hidup dalam isolasi melainkan selalu terhubung dan media elektronik yang bersifat instan. Terus di poin terakhir ada media memiliki kemampuan untuk menjembatani budaya yang sebelumnya mungkin tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya masih di model teori media ekologi. Model teori dalam ekologi media Marshall M. Sulam mencakup struktur sejarah media, klasifikasi jenis media, dan hukum dampak teknologi yang dikenal sebagai Tetrad. Terus yang pertama itu ada evolusi sejarah media menentukan esensi masyarakat di setiap era melalui yang pertama ada era tribal ditandai tradisi lisan dan dominasi indera pendengaran masyarakat hidup secara kolektif. Terus yang kedua ada era melek huruf, pengenalan abjad menjadikan mata sebagai indera dominan, munculnya masyarakat individualistik karena komunikasi bisa diwakili tulisan. Lanjut. Terus yang kedua ada klasifikasi media atau suhu media. MC Luhan membedakan media berdasarkan tingkat keterlibatan audiensnya. Yang pertama ada media panas atau hot media. Media dengan definisi tinggi yang memberikan data sensorik lengkap sehingga membutuhkan sedikit partisipasi atau imajinasi audiens. Contohnya kayak film, buku, foto, dan radio. Terus di poin kedua ada media dingin atau cool media. Media dengan definisi rendah yang membutuhkan partisipasi tinggi dari audiens untuk mengisi kekosongan informasi dan menciptakan makna. Contohnya seperti telepon, televisi, dan percakapan. Lanjut yang ketiga ada tetrad hukum media atau laws of media, model untuk memahami dampak teknologi terhadap masyarakat melalui 4 pertanyaan organisasional. Yang pertama ada peningkatan, apa yang diperkuat, misalnya telepon meningkatkan suara jangkauan jauh. Terus yang poin kedua itu ada ketinggalan zaman, apa yang dibuat menjadi usang oleh medium. Terus misalnya kayak TV membuat radio menjadi media pelengkap. Terus poin selanjutnya pengambilan kembali, apa yang sebelumnya hilang namun diambil kembali oleh medium ini. Misalnya kayak TV mengambil kembali unsur visual yang tidak ada di radio. Selanjutnya, pemutarbalikan atau reversal, apa hasil yang muncul jika medium didorong hingga batas maksimalnya. Misalnya, internet yang terlalu padat dapat memutarbalikan masyarakat menjadi tempat baru yang unik atau tribal kembali. Dunia digital marketing telah mengalami perubahan drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat, pemasaran digital menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling efektif. Menurut data terbaru, jumlah pengguna internet di dunia telah mencapai lebih dari 4,3 miliar orang. Ini berarti bahwa lebih dari 50% populasi dunia telah terhubung ke internet. Perubahan perilaku konsumen juga telah terjadi secara drastis.
Konsumen sekarang lebih banyak mencari informasi tentang produk dan jasa secara online sebelum membuat keputusan pembelian. Munculnya platform digital seperti Google, Facebook, dan Instagram telah memberikan kesempatan baru bagi perusahaan untuk mempromosikan produk dan jasa mereka. Dengan menggunakan strategi pemasaran digital yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran mereka dan mencapai target audiens yang lebih spesifik. Masa depan digital marketing terlihat cerah. Dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat, perusahaan harus siap untuk beradaptasi dan memanfaatkan kesempatan baru yang ada. Jadi, apakah Anda siap untuk memanfaatkan revolusi digital marketing? Mari kita masuk ke fenomena yang pertama, itu ada strategi pemasaran konten. Perusahaan di Indonesia seperti perusahaan X tidak lagi hanya mengandalkan iklan tradisional, melainkan menggunakan format digital seperti video podcast, kuis, dan media sosial untuk menjangkau audiens. Yang kedua ada interaksi dua arah. Terjadi pergeseran di mana konsumen tidak lagi hanya menjadi penonton pasif, tetapi berperan aktif dalam membentuk narasi melalui ulasan online dan interaksi di platform digital. Sekian dari video presentasi saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.